dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi di Hitam Putih masih dengan Ibu Psikolog. Ibu Psikolog ya kamu manggil tadi? Mbak Vera aja, Mbak Vera, Dedi. ya, Mbak Vera sih Ibu Psikolog ya. Pak, ada tamu lagi Pak buat Bapak. Oke, Ya udah, saya undang langsung aja ya Pak ya. siapa dulu? Wanita cantik, idola semua masyarakat Indonesia, dalam dan luar. Lalu dia juga cantiknya sama saya 1124 Pak. Jauh Pak. 11.4 tuh. Biasanya kan orang 11-12 gitu, cantiknya dekat, ini jauh gitu Pak. Langsung aja saya undang, tepuk tangan boleh untuk Dian Sastrawardaya. Dian Sastrawardaya, apa kabar? Halo Kak Dian. Ketemu lagi. Silakan ya. Hai Mas Dedi, apa Apa kabar? Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Ini Mbak Dian pemimpin ini yang merah-merah ini. Oh iya, merah-merah. Enggak ya? Nggak tahu ya sih. Barengan kayaknya mereka Oh, iya, datang. iya. Baik kalau gitu saya tinggal dulu ya, silakan. Siap. Oke, apa kabar Dian? Baik Mas. Rambut kenapa jadi pendek sekarang? Lagi pengen seger aja. Karena film? Aku belum bisa cerita Oh sebenarnya ya sih. berarti. Tapi jangan ditanya lebih Oh, lanjut iya, ya. udah. Saya nggak tahu lanjut. Pokoknya baru potong rambut tapi ya. Baru potong rambut, oke. Nah, dilihat itu bahwa Dian itu adalah sosok seorang wanita yang sangat mempedulikan kesehatan. Jadi sampai kalau nggak salah di Instagram dan di mana-mana punya banyak hashtag sendiri ya, buat sendiri ya. Iseng-iseng aja. Ya kan? Apa aja? Pertemanan sehat. Pertemanan sehat tuh Pertemanan pengertiannya apa? Jadi kan di Indonesia ini, dewasa ini banyak ya pertemanan, segala macam jenis pertemanan. Pertemanan yang suka makan bareng, pertemanan yang suka pergi-pergi bareng. Oke. Tapi waktu itu kejadiannya tuh waktu itu aku lagi syuting Ada Barengan Cinta 2 di Jogja. Terus aku sama Asti suka janjian bangun pagi, terus kita sempetin waktu untuk berolahraga walaupun syuting kita tuh jadwalnya lumayan padat. Tapi tetap harus bangun Tetap. pagi, tetap harus olahraga. Itu pertemanan sehat. Pertemanan sehat. Jadi kita bikin grup WhatsApp. Kebetulan waktu itu ada Mbak Viga, temannya dia juga, sama ada Iwet Ramadan, teman kita juga lagi berkunjung ke Jogja. Ah sekalian aja nih mereka kita teror, kita bangunin jam 5:30 pagi, kita ajak lari ke alun-alun. Dan lari semuanya. Dan terus aku lagi bingung kan nyari nama grupnya tuh apa ya? Ya udah deh pertemanan apa ya? Pertemanan sehat aja deh. Oke, Gitu. pertemanan. That's cool. Tapi tunggu bentar. Tadi kan dia mengatakan bahwa ada, kan sekarang pertemanan tuh banyak ya macam-macam ya. Banyak dan mostly adalah teman-teman datang ngumpul pergi makan rame-rame, betul? Right? Kalau mereka yang datang ngumpul makan-makan, kamu bikin hashtagnya pertemanan apa dong? Aduh, aku nggak tahu ya. Tapi banyak sih aku lihat hashtag yang kayaknya berhubungan dengan makanan juga kayaknya banyak ya. Pertemanan? Aku denger pertemanan kenyang ada juga. Pertemanan kenyang. Which is itu juga sangat kreatif ya gitu. Pokoknya ya kalau yang aku initiate sih Pertemanan buat sehat. olahraga itu Pertemanan gitu. sehat. Oke, terus masih ada hashtag lagi. Hashtag apa ya? Oh, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jadi itu adik sepupu aku tuh dulu tuh emang suka pergi-pergi sama teman-temannya, terus kayaknya orang-orang udah mau pulang terus dia yang jangan kasih kendor, pergi lagi gitu kayak gitu. Cuma terus akhirnya hashtag itu kita bawa ke acara olahraga bareng kita gitu. Jadi untuk kan olahraga tuh nggak enak kan sebenarnya, kan capek, gampang banget kita tuh nyerah. Yes. Kita maunya yang gampang aja, Betul. yang santai Lama-lama aja Oh, gitu. if it's easy then everybody do it. Dan itu adalah teriakan-teriakan yang kita teriakan satu sama lain kalau udah mau Untuk pingsan, menyemangati. untuk Kalau udah menyemangati, mau jangan pingsan. kasih kendor Lu Mbak olahraga Dian, apa kalau gitu. mau pingsan? Kayak misalnya kan kita ada kayak drill interval training, kayak misalnya burpees, abis itu 1 menit misalnya push up, abis itu squat jump, abis itu lunges, walking lunges. Kan itu kan nggak enak semua rasanya, apalagi buat ibu-ibu kayak gue gitu kan. Jadi aduh udah gampang deh nyerah, tapi aku sama Reina tuh yang ibu-ibu lagi temen aku, disemangatinnya sama yang muda-muda gitu, jangan kasih kendor Mbak Dian, jangan mau nyerah mentang-mentang udah ibu-ibu gitu. Jadi walaupun udah umur terus semangat kayak gitu-gitu. Oke, tapi hashtag lu kemana-mana larinya akhirnya. Sekarang banyak orang makanya jangan kasih kendor hashtagnya kemana-mana. Iya, jadi gue juga bingung sih ya. Semoga itu tetap menggambarkan sesuatu yang positif ya. Tapi the first time it is used for sport dan olahraga, Iya. basically untuk kesehatan. Makanan berarti lu atur? Makanan atur, tapi sebenarnya gue pengen ngikutin cara lo tuh Oh, ya? Mas. Gue sempat mempelajari dan sempat ngikutin, ngegabungin regime olahraga dengan OCD. OCD. Ini banget, lumayan efektif banget. Cuma kadang-kadang gue gak kuat juga Mas. Kadang-kadang gue makannya akhirnya gue biasa. Gue cuek karena gue menganggap punya justifikasi gue udah punya olahraga. Tapi dan again lu pasti ngatur makanan kan? Masih. Masih ngatur makanan. Masih banget. High protein, High protein, low carbs. tapi juga high fiber juga. Gitu. High what? Fiber? Fiber, jadi sayur sama buah juga. Ini dulu aku pernah ekstrim banget tuh, high protein doang nggak makan fiber, cuma Terus? ternyata
kurang balance juga kayaknya nutrisinya. Jadi akhirnya sekarang aku banyakin sayur sama buah juga, sama protein carbs yang dipilih. Carbsnya tuh yang kalau sampai nasi ya nasi merah gitu loh. Kan ini kan capek ya sebenarnya. If we go there, Pusing ya. kan kalau orang-orang lihat kan sebenarnya kan capek gitu kan. Lihat itu kan capek kan. Kayak misalnya Harus ngebekal makanan Iya, gitu. gue pribadi gitu. Kalau misalnya gue harus makan siang misalnya tadi gitu, gue harus bikin sendiri dan gue Iya. harus bikin nasi merah sendiri, gue goreng sendiri, bikin nasi goreng sendiri pakai, and it waste of time basicnya kan. Iya, Kan lebih baik lu beli nasi goreng abang-abang tek-tek rasanya lebih enak kayaknya. That's true gitu. Iya. Tapi what make you doing that? Karena aku percaya kalau kita mau fit, mau sehat ya, emang sebenarnya 70% kan di makanan ya. Di diet, di nutrisi kita, 30% di gym. Yes, true. If you wanna make some abs, some fabulous abs, itu tuh di makanan 70%. Dan makanya aku sama teman-teman SMA aku juga akhirnya kita bikin catering sehat, Street Skinny Minis. Dan kita juga punya moto bahwa kalau mau sehat, kalau nggak mau repot ya langganan sama kita aja. Kita yang take care, kita yang ngitungin kalorinya. Oh, lu kita bikin pesan makanan? Antar ke kantor-kantor. Serius? Jadi iya 90% pelanggan kita tuh kerja kantoran yang nggak sempet, yang ngekos, yang nggak So I sempet can masak order segala from macam. you? Ya, sure. Diantar ke sini bisa setiap hari. Oh, ya? Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu you take care of your own food. Iya. Biasa Sabtu Minggu break free. Oh, Oke. Oke, baik. Tapi tadi sebelum saya bahas itu, tapi tadi kata Dian tuh menarik ya, ini mungkin banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi ketika Anda mau sehat, tampil bagus, tampil baik, badan bagus dan sebagainya, going to the gym, pergi ke gym tuh nggak cukup. Karena gym tuh cuma 30%, 70%-nya di dapur, bukan di gym. Jadi kalau mau badan bagus tuh di dapur, bukan di gym. Di gym tuh cuma latihan fisik dan sebagainya, tapi muscle up, bikin apa, is depends on what you eat. Anda ke gym tapi aduh ke gym, wah habis nge-gym udah gitu minum Itu minuman martabak. bersoda, makan Oh, martabak. bubar. Mendingan nggak usah ke gym, makan aja kita. Tapi gini, tadi kita lagi bicara tentang ibu tangguh, oke? Now we all know Dian punya kegiatan yang luar biasa banyaknya, film, semua olahraga, film dan sebagainya. Gimana cara bagi waktunya? It's always a challenge sih Mas. Aku nggak akan bilang itu gampang ya. Cuma memang kayaknya nggak akan ada artinya kita sukses di karir kalau kita neglecting our very duty gitu as a mother, as a parent. Aku kan udah punya anak. Terakhir kali aku hitam putih itu aku lagi hamil yang kedua Ya, sebenarnya. Cuma aku belum bilang waktu itu hamil muda waktu itu kan, hamil anak kedua. Terus jadi sekarang aku ngerasain how to juggle lah antara being a mom sama karir gitu. Tapi emang aku juga punya high standard sih sebagai seorang ibu. Jadi kadang-kadang memang aku mungkin harus dipaksa untuk ambil keputusan-keputusan yang tegas untuk anak-anak gitu. Walaupun mungkin anak-anak nggak suka. Define high standard. Apa? Define high standardnya. High standard misalnya gini, tentang academic world aku nggak kompromi. Aku kalau bisa, anak aku bisa yang paling bagus aja. Kenapa settle for less gitu. Kayak misalnya persaingannya dia, kenapa aku agak-agak kayak orang yang Tegas ya dia. tegas ya. Dan mungkin banyak banget ibu-ibu yang juga nggak setuju sama aku. Kayaknya masa kecil kan mereka perlu santai-santai macam. I don't know. For my own decision, saya mengambil keputusan ini bahwa di zamannya mereka nanti persaingan di dunia kerja itu akan mungkin 10 kali lebih lipat sengit dibandingkan- daripada zaman kita. Ya, kalau orang zaman dulu aja lulus SD, lulus SMA bisa kerja dengan Iya, baik. Sekarang zaman Orde bisa Baru nggak survive gitu ya. dia sekarang- bisa jadi konglomerat. Iya. Lulus S1 Zaman megang ijazah aja, doang bener. belum tentu dapat kerja. Cuma iya itu dia, cuma zamannya anak saya nanti di mana semua orang udah pada sekolah di luar. Karena standarnya naik semua. Standarnya naik semua. Jadi saya nggak akan saya Jangan akan kasih kendor. jangan kasih kendor buat pendidikan anak saya. Jangan kasih Iya kendor. benar banget. Tapi dengan lakukan seperti itu kan sometimes anak kita akan bete. Bete sama kita. Ya, ya kan, benar kan. Nah, gimana how do you explain that? Gimana cara lu nenangin itu semua ke Menenangin anak lu? itu. Mungkin lebih banyak menenangkan diri kali ya, karena ada guilt juga kan. Emang biasa kalau diambekin sama anak, menurut aku mereka sekarang mungkin nggak ngerti, tapi one will day thanks me later. they will thank me later. Karena aku percaya semua keputusan yang aku ambil juga udah pakai pertimbangan yang matang, dan aku percaya it's for the best of the child, not for my own ego or something gitu loh. Ini buat kebaikan dia. Oke, nah kalau dengan semua kesibukan lu yang ada misalnya, ya tadi kita udah bahas syuting dan sebagainya, ibu dan sebagainya, yang paling dikorbankan apa? Waktu tidur Mas. Waktu tidur sama waktu leyeh-leyeh.
itu kayak luxury banget deh. Bisa bengong-bengong gitu, nggak ngapa-ngapain, pakai daster tuh kayaknya sesuatu yang glamor buat gue. Karena orang yang bisa melakukan itu have all the time in the world gitu loh. Sementara for me 24 hour in a day is not enough sometimes. Too many things yang harus dikejar gitu. Oke, dengan punya anak dua yang you say you have a high standard for mereka dan sebagainya, apa yang membuat lu bangga ketika lu mengatakan gue seorang ibu yang berhasil? Mungkin apa ya, pengen punya anak yang nantinya pada saat mereka dewasa, mereka akan punya set of principles yang sangat-sangat positif, yang akan jadi bekal mereka di zaman gila nanti. Zaman nanti kan akan lebih gila-gilaan daripada zaman kita sekarang kan, segala macam godaannya, apa segala macam. Mereka perlu punya pendirian itu. Dan sense of pendirian itu yang abstrak banget, yang kita sebenarnya tetapin tuh dari sekarang, dari zaman dia kecil. Jadi itu harapannya ketika mereka meranjak dewasa, they know how to deal with the world. Mereka tahu apa benar sama salah tuh udah nggak usah nanya lagi sama ibunya. Mereka udah punya kayak a moral compass gitu about where they should go. Mereka harus kemana, berhadapan dengan apa dan sebagainya. Oke. Nah, kalau setiap hari ketika Dian bangun tidur, hal apa yang membuat kamu bersyukur? Banyak kok. Tricky question ya kadang-kadang ini. Iya, banyak banget. Pertama biasanya aku bangun, and then aku bangunnya di sebelah anak-anak. Anak itu tidur masih rame-rame. I'm so grateful bisa bangun di sebelah mereka, sehat. Bisa bangun di sebelah mereka, Iya. is a blessing. It's a blessing. It's a blessing. I feel that. Iya kan, soalnya kadang-kadang ada juga yang pas lagi kerja di luar kota tuh kita nggak bisa tidur sama mereka. Terus senang banget ada suami juga bangun di situ, anak-anak juga, and then biasanya for the air that I breathe aja, it's a great day every day above the ground, katanya it's a very good day, you should be grateful every day above the ground. Every day above the ground. Oke, sebelum saya break, saya balik lagi pertanyaan. Apa yang membuat lu kecewa? Buat gue kecewa, apa ya? Let me think, gue udah lama banget gak kecewa, jadi gue harus inget-inget dulu. Mudah-mudahan durasinya gak habis buat gue mikir ini. Apa ya, terakhir gue kecewa karena Lu mikir, berat badan. gua break. Oh lu iya, boleh, mikir, boleh. gua Silakan, break. silakan. Abis gua break, lu kasih tahu ya. Oke. Give me a list yang ngebuat lu kecewa. Oke. Oke, after this. Jangan lama-lama Iya. tetap di Hitam Putih. Dipersembahkan oleh